Oke, kita mulai ya. Mohon maaf terlambat dari yang seharusnya karena saya sedang rapat offline, belum bisa ditinggal sampai tadi. Tidak berhubungan dengan ICATAM ya, jadi saya di ICATAM kebetulan tidak harus standby di lab atau di kampus seperti itu. Saya langsung mulai saja karena kebetulan materi hari ini tidak begitu banyak ya, hanya 35 slide dan hitung-hitungan. Mungkin yang di prodi saya sejujurnya mereka sudah dapat ya, jadi semacam redundan sedikit untuk confidence interval. Saya mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk kuis, bentar, saya belum melihat kuis di kelas ini yang paling tinggi nilainya berapa. Sebentar, saya intip dulu. Oke, ternyata yang paling tinggi 100, ada yang dapat 100, yang paling rendah adalah 26,67. Untuk kuisnya. Saya belum tahu ya kuisnya ini akan diikutkan ke dalam nilai akhir atau tidak, karena belum ada keputusan dari ketua mata kuliah bersama untuk data dan pustaka. Jadi ditunggu saja nanti informasinya seperti apa, apakah diikutkan ke nilai akhir atau tidak. Untuk kuis susulan juga tidak ada ya, jadi tidak ada waktu untuk kuis susulan dan tidak ada kesepakatan dari dosen pengampu untuk mengadakan kuis susulan. Jadi untuk yang kemarin tidak mengerjakan atau bermasalah ketika mengerjakan, nanti mungkin akan ada pemberitahuan lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk saya pun, karena saya merupakan tim ya, tim dosen pengajar data dan pustaka, jadi saya mengikuti aturan-aturan dari tim dosen yang lain dan ketua tim sebagai pemegang keputusan akhir untuk mata kuliah data dan pustaka. Jadi tunggu saja update informasi untuk kuis ataupun ketentuan-ketentuan yang lain. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang confidence interval atau CI, atau yang biasanya kita sebut dengan selang kepercayaan atau level of confidence. Yang akan kita bahas ada 4, standar error, sampling error, menghitung confidence interval, mean, rata-rata atau standar deviasi, dan standar deviasi ya. Kemudian yang terakhir ada menginterpretasi confidence interval atau CI. Di sini memang akan banyak rumus-rumus dan formula-formula yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Untuk basic konsepnya, sudah kita pelajari pada pertemuan kedua, kalau saya tidak salah, kedua atau ketiga, seperti itu, tentang sampel populasi, parameter populasi, dan statistika sampel. Jadi kalau yang masih tidak memahami atau memahami tapi masih separuh-separuh, atau tidak mau tahu sama sekali mengenai sampel populasi dan sebagainya, silakan dibuka kembali materinya, materi konsepnya, dipahami, dipelajari. Karena untuk materi minggu ini akan mengambil atau berhubungan dengan konsep teori yang sudah kita pelajari pada minggu kedua atau minggu ketiga, kalau saya tidak salah. Jadi dibuka kembali materinya, dipahami dulu konsepnya. Parameter populasi itu apa, statistik sampel itu apa, kemudian sampel itu apa, populasi itu apa, supaya bisa mengerjakan soal yang berhubungan dengan statistik sampel dan parameter populasi untuk materi perkuliahan minggu ini. Ini adalah ilustrasi dari populasi, kemudian sampel, kemudian hasil perhitungan sampel. Ini adalah populasi, bisa dilihat ya di slide-nya, ini adalah populasi. Kemudian ini macam-macam
pengambilan empat orang gitu ya untuk setiap sampel yang diambil, sampel yang diuji dari populasi ini. Sampelnya namanya juga sampel ya, tergantung dari peneliti ataupun dosen dan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas atau proyek tersebut, bagaimana caranya mereka mendapatkan sampel dari populasi. Cara sampel sudah kita pelajari juga, teknik sampling, ada probability, non-probability pada pertemuan ketika kita membahas sampel dan populasi juga ya di akhir. Silakan dibuka kembali bagaimana teknik sampling yang sudah kita pelajari. Ini kalau kita lihat, ini kan rata-rata ya, X bar ini menunjukkan rata-rata. Artinya rata-rata sampel dari populasi ini berapa. Rata-rata sampel dari populasi ini berapa. Kira-kira begitu cara membaca gambarnya. Bisa dilihat, berbeda sampel akan berbeda hasil terhadap populasinya. Ya, di sini contohnya ada 45, ada 50, ada 40, ada 60. Berbeda, walaupun ada yang sama. Ini ada 50, ada juga yang 45, ini juga sama ya. Kemudian ada juga yang ini 50, bahkan ada 3. Kenapa bisa terjadi perbedaan pada nilai rata-rata sampel yang kita ambil terhadap populasi yang sama? Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Namanya adalah mengestimasi. Jadi ini silahkan dibaca ya untuk ini penjelasan lebih detailnya. Kemudian ilustrasi lebih detailnya kalau di PPT tidak jelas bisa dibaca di referensi. Ilustrasi standar error atau SE, biasanya disebut SE, hasil menghitung rata-rata sampel yang diambil dari populasi sebesar, ini adalah notasi untuk rata-rata pada sampel, X bar, sama dengan 45, padahal rata-rata populasinya, ini adalah notasi untuk rata-rata populasi, sama dengan 50. Terdapat selisih 5. 50 dikurang 45 ada selisih 5 dari rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Kemudian begitu juga kalau kita dapatkan rata-ratanya 60, rata-rata populasinya padahal 50, terdapat selisih 10. Nah, variasi yang terjadi atau selisih yang terjadi ketika kita sudah mengetahui rata-rata populasinya berapa, kita dapat rata-rata sampelnya berapa, itulah yang disebut dengan standar error atau SE. Semakin kecil SE, maka estimasi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi menjadi semakin baik. Jadi, semakin kecil selisihnya, maka estimasi yang kita lakukan terhadap sampel tersebut akan semakin baik terhadap populasi. Jadi, semakin banyak errornya atau semakin banyak selisihnya, maka biasanya hasilnya itu diragukan kevalitannya. Akurasinya itu bisa-bisa disuruh ulang lagi untuk menghitung, atau mungkin nanti dicari sampel baru. Karena kan pada sampel atau pada data itu kan ada berbagai macam kondisi dan situasi ya. Ada gap, ada outlier, ada noise, dan sebagainya. Jadi bisa saja nanti sampelnya di generate ulang. Begitu. Kemudian kita masuk ke estimasi. Confidence interval atau CI merupakan proses melakukan estimasi. Jadi ketika kita melakukan estimasi sampel terhadap populasi, itulah yang kita sebut dengan confidence interval. Estimasi adalah proses memperkirakan nilai parameter pada populasi. Ingat, kita sudah belajar mengenai parameter populasi dengan menggunakan nilai statistik pada sampel, statistik sampel. Dua jenis estimasi yang biasanya digunakan adalah estimasi titik dan estimasi interval, point estimate dan interval estimate. Ini adalah ilustrasi baik untuk estimasi titik atau poin dan estimasi interval. Estimasi poin seperti ini hanya kita melakukan estimasi itu hanya pada satu titik. Sedangkan untuk interval kita melakukan sesuai dengan konsepnya interval, ada rentang seperti itu ya. Jadi kita melakukan estimasi itu ada lebar selang kepercayaan, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Nah, rentang inilah yang akan kita hitung nilai estimasi atau prediksinya. Kalau kita ingin mengcompare antara estimasi titik dan estimasi interval ini, manakah yang paling baik kita terapkan? Yang paling baik tentunya adalah estimasi interval. Kenapa? Karena sekali lagi, yang kita lakukan operasi adalah sampel, bukan populasi.
Kalau populasi, kita bisa langsung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada minggu kelima kemarin. Ada tendensi sentral, ada variabilitas, dan sebagainya, ada dispersi juga, dan macam-macam. Kalau kita melakukan operasi terhadap populasi, maka tidak perlu lagi kita melakukan estimasi. Sayangnya, karena populasi itu cakupannya besar, otomatis mau tidak mau kita melakukan operasi terhadap sampel. Kalau kita melakukan operasi terhadap sampel, supaya hasil pengukuran kita itu bisa merepresentasikan populasi, maka kita harus melakukan estimasi. Estimasinya ada estimasi titik dan interval. Walaupun sebetulnya ketika kita melakukan operasi estimasi ini, yang lebih banyak digunakan adalah estimasi interval. Jadi ini bedanya antara titik dengan interval. Kemudian estimator yang valid. Estimator yang valid ketika kita melakukan estimasi harus memenuhi 3 sifat ini. Yang pertama adalah unbiased apabila nilai estimator sama dengan nilai yang diestimasi. Karena kan harapan kita memang dari sampel kita bisa merepresentasikan hasil keakuratan dari populasi. Jadi tidak semata-mata, oh saya mencari nilai populasi, sampelnya begini. Hasilnya tidak nyampai 85% mendekati populasi aslinya. Nah, itu berarti teknik sampling kita perlu dievaluasi, perhitungan kita perlu dievaluasi atau bahkan diulang, seperti itu. Kemudian efisien, apabila estimator memiliki varians yang kecil, varians atau variansi, ingat kembali konsepnya varians atau variansi. Kemudian yang terakhir adalah konsisten. Jika ukuran sampel semakin bertambah, maka estimator akan mendekati parameternya. Jika ukuran sampel bertambah, tak berhingga atau infinite, maka distribusi sampling estimator akan mengecil. Kemudian kita masuk ke estimasi titik dulu, yang paling gampang dulu. Memperkirakan nilai parameter dengan menggunakan satu nilai statistik tertentu. Jadi hanya satu, tidak ada interval. Contohnya ini adalah notasi untuk populasi, ini adalah notasi untuk sampel. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah perbedaan antara notasi, baik itu notasi untuk parameter populasi dan notasi untuk statistik sampel. Jadi lebih lengkapnya ini ya saya bukakan perbedaan notasi yang kita gunakan di parameter populasi dan statistik sampel. Nih, walaupun besarannya sama, tapi ketika kita menggunakan rumus dan merepresentasikan value atau angka tersebut ke dalam rumus, maka notasi rumusnya antara parameter populasi dan statistika sampel ini berbeda. Contohnya, rata-rata untuk parameter populasi notasinya begini. Artinya, yang diketahui pada soal atau yang akan kita cari atau yang akan kita masukkan ke rumus adalah rata-rata untuk populasi. Tapi kalau misalnya kita bermain atau berbicara soalnya itu menyatakan rata-rata sampel, maka yang kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa rata-rata sampel adalah notasi X, bukan ini. Kalau notasinya salah, rumusnya salah, maka hasilnya otomatis akan salah. Makanya, untuk estimasi yang berkaitan dengan confidence interval atau CI ini, pahami dulu parameter yang digunakan, baik untuk parameter populasi maupun statistika sampel. Walaupun besarannya itu sama-sama. Di parameter ada jumlah observasi, di statistika sampel ada jumlah observasi juga. Bedanya adalah parameter N-nya N kapital, sampel adalah N kecil. Begitu juga dengan variansi. Variansi seperti ini, lambda kuadrat, sedangkan untuk sampel variansinya S kuadrat. Nah, ini harus dipahami dulu. Kemudian saya kembali ke PPT data dan pustaka.
Oke, jadi ini sudah tahu ya bedanya notasi antara parameter populasi dan statistik sampel. Kemudian kita masuk ke estimasi interval. Nah, ini memang yang paling sering digunakan ketika kita mengolah data berhubungan dengan statistik dan sebagainya. Kunci dari mata kuliah data dan pustaka ini. Walaupun nanti pengembangan lebih jauhnya tergantung atau dikembalikan kepada program studi atau jurusan masing-masing. Estimasi interval, tadi ya seperti ilustrasinya, ada intervalnya, batas bawah dengan batas atasnya. Memperkirakan nilai parameter dengan menggunakan dua nilai atau dalam interval tertentu disebut dengan confidence interval atau CI. Kenapa di sini ada dua nilai? Nilainya itu adalah nilai, kalau masih ingat minggu lalu kita belajar distribusi normal dan normal standar, ya, ada yang daerahnya ke kanan, ada yang daerahnya ke kiri, ke kanan plus, ke kiri minus. Nah, untuk estimasi interval, dua nilai ini adalah plus minus. Namanya juga estimasi, perkiraan, berarti yang harus kita cari adalah plus minusnya. Nanti akan kita lihat contoh penggunaan plus minus pada estimasi interval ini seperti apa. Jenis estimasi interval pada data dan pustaka ini akan kita pelajari hanya 3, walaupun sebetulnya ada beberapa tambahan lain. Untuk anak-anak untuk mahasiswa yang saya ajar di probabilitas dan statistik, mungkin tidak hanya 3 ini ya yang sudah saya ajarkan. Untuk data dan pustaka hanya dibatasi untuk jenis estimasi 3 ini saja, yaitu estimasi untuk rata-rata atau mean, estimasi untuk variance atau variansi, estimasi untuk proporsi. Definisi confidence interval, perkiraan atau estimasi rentang nilai parameter populasi yang sebenarnya. Kata-kata lainnya dari confidence interval adalah selang kepercayaan. Jadi pada soal, ketika diketahui selang kepercayaannya berapa persen, artinya confidence intervalnya itu berapa persen. Sama, confidence interval oke, selang kepercayaan oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan tingkat kepercayaan, level of confidence. Dalam confidence interval merupakan peluang atau probability ya, bahwa selang kepercayaan yang terbentuk benar-benar memuat parameter populasi jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Apa sih confidence interval itu kalau kita buatkan visualisasinya? Nah, visualisasinya seperti ini. Ini diambil dari e-book-nya Data dan Pustaka, nanti silahkan dibuka kalau ingin melihat lebih jelas. Dilakukan sampling pada 100 sampel, populasinya sama tentunya ya. Kalau kita ingin mengambil sampel, harus dari populasi yang sama, tidak boleh populasi yang berbeda. Kalau populasinya berbeda, pasti keakuratan ataupun validitas dari pengolahan data itu tidak bisa diterima atau tidak valid seperti itu. Karena kan dua objek yang berbeda, dua populasi yang berbeda, kemudian sampelnya kita ambil barengan dan dihitung bersama. Itu kan tidak bisa, jelas tidak bisa. Jadi sampel kita ambil 100 sampel pada populasi yang sama. Dan pada setiap sampel dihitung estimasi intervalnya. Jika terdapat 5 estimasi interval tidak presisi, mana sih yang tidak presisi itu? Ini. Ya, yang diberi tanda panah ini. Maka kondisi inilah yang disebut confidence interval 95%. Jadi confidence intervalnya 95% karena ada 5 estimasi interval itu yang tidak presisi atau disebut dengan level of confidence-nya alpha sama dengan 5%. Cara membacanya, kalau ada kata-kata confidence interval 95%, artinya selang kepercayaan 95%, kita percaya bahwa 95% sampel yang kita ambil atau yang kita gunakan untuk mengolah atau merepresentasikan populasi tersebut akan memuat nilai parameter aslinya. Begitu juga dengan selang kepercayaan 99%, artinya kita percaya bahwa 99% sampel yang kita ambil dan yang kita gunakan akan memuat nilai parameter aslinya. Tadi itu sebelum kelas ini, saya kan ngajar juga di jam 9 ya. Ada pertanyaan seperti ini. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya kita melakukan estimasi, tapi estimasinya itu berupa rentang? Masa sih tidak ada nilai yang pasti dari data tersebut? Ingat,
Yang sedang kita pelajari adalah estimasi statistik sampel terhadap parameter populasi. Kalau ingin hasil yang pasti, gunakan populasi. Kalau yang sedang kalian olah adalah populasi, maka kalian langsung bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Tendensi sentral, dispersi, variabilitas, dan sebagainya. Tidak perlu melakukan estimasi. Karena kita mengolah sampel, sampel adalah bagian dari populasi, maka kita harus melakukan estimasi. Tidak bisa kita langsung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari minggu lalu. Karena sampel hanya beberapa bagian dari populasi. Misalkan kita punya yang mengikuti kelas data dan pustaka hari ini, misalkan ada 70 mahasiswa. Yang saya olah datanya, yang saya cek tugasnya hanya misalkan 20 mahasiswa. Apakah bisa saya menggunakan rumus-rumus tendensi sentral dan sebagainya untuk menampilkan hasil 100 mahasiswa hanya dalam 20 mahasiswa? Tidak bisa ya, karena tidak akan representatif. Namun yang bisa saya lakukan terhadap 20 mahasiswa itu, saya olah datanya, saya kumpulkan datanya, kemudian saya terapkan proses estimasi ini untuk memprediksi, oh kalau saya punya 20 mahasiswa, dari 100 mahasiswa, saya bisa memprediksi hasil rata-rata kuis pertama mahasiswa kelas saya ini berapa. Itulah yang kita pelajari pada minggu ini. Berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu, ketika kita punya populasi, kita punya 100 mahasiswa, data nilai kuis pertama data dan pustaka ini kita punya, kemudian saya ingin mendapatkan rata-rata kelasnya. Langsung saja ya, berapa nilai 100 mahasiswa, kemudian dibagi 100, itulah hasil rata-rata nilai kuis pertama untuk mahasiswa data dan pustaka. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua populasi itu kita pegang datanya. Contohnya, ada 20.000 mahasiswa Universitas Airlangga. Kalian ingin mengetahui IPK-nya berapa mahasiswa yang 20.000 ini. Berapa akan kalian habiskan waktu untuk mendapatkan nilai IPK satu persatu mahasiswa yang jumlahnya 20.000 itu? Bisa atau tidak? Bisa. Berapa lama waktu yang akan dibutuhkan? Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, sehingga kalian mungkin tidak akan lulus-lulus dari Universitas Airlangga, karena sibuk mengumpulkan IPK mahasiswa dari satu fakultas ke fakultas lain, prodi yang satu, prodi yang lain. Kalau misalnya tidak ada data yang merekam IPK mahasiswa, seperti itu ya. Dan juga belum tentu mahasiswanya mau memberikan data IPK-nya. Mungkin IPK-nya sangat rahasia, misalnya seperti itu. Itu haknya mahasiswa tersebut ya, kalau tidak mau memberitahukan nilai IPK-nya kepada siapapun. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan pengolahan terhadap data IPK mahasiswa Universitas Airlangga itu adalah melakukan perhitungan sampel. Kalau kita menghitung sampel, maka estimasi ini wajib kita lakukan. Karena kita hanya punya sebagian kecil data IPK mahasiswa dari total seluruh IPK mahasiswa. Paham ya? Jadi yang kita pelajari ini hari ini itu bukan populasi, tapi sampel. Makanya saya ingatkan kembali, kalau belum paham konsep populasi dan sampel, parameter populasi dan parameter sampel, contohnya dalam studi kasus parameter populasi dan statistik sampel itu apa, silahkan dibuka kembali materinya, materi data dan pustaka, konsep awal tentang sampel populasi, parameter populasi, dan statistik sampel. Kira-kira begitu, supaya clear dulu. Kemudian kita mulai masuk ke rumus. Namanya juga statistik ya, punya rumus. Karena kita menggunakan perhitungan matematis dengan konsep matematika, bukan hanya ngira-ngira yang ngira-ngiranya itu ngawur seperti itu ya. Untuk formulanya, untuk estimasi interval adalah estimasi titik plus minus nilai kritis dikali standar error. Nah, disinilah plus minus ini yang menunjukkan estimasi interval. Jadi ada plusnya berapa, minusnya berapa. Jadi mungkin pernah ya kalau kalian bicara bahasa sehari-hari, kira-kira berapa yang hadir? Ya kurang lebih 20 lah dari fakultas kita. Nah, kurang lebih itu menunjukkan perkiraan prediksi khususnya untuk estimasi interval.
Nilai kritis apa? Nilai kritis adalah nilai batas penerimaan kesalahan atau toleransinya itu berapa. Kalaupun ada salah, berapa persen kesalahannya. Nah, itu disebut dengan nilai kritis. Sedangkan standar error adalah standar deviasi dari distribusi sampling suatu statistik. Standar error merujuk kepada perkiraan standar deviasi dari sampel tertentu yang digunakan untuk menghitung suatu nilai estimator. Ini adalah rumus jika standar deviasinya diketahui untuk kita menghitung estimasi rata-rata atau mean estimation. Rumusnya ini, artinya X ini adalah rata-rata sampel. Z alpha per 2 ini kita dapatkan nanti ketika kita sudah mengetahui confidence intervalnya berapa, kemudian mengacu kepada tabel distribusi normal standar. Tabel distribusi normal standar adalah tabel statistik yang akan dipakai ketika kita mengolah data dengan menggunakan distribusi normal ataupun normal standar. Ini adalah standar deviasi untuk populasi, bukan sampel ya. Kemudian ini adalah banyaknya data atau jumlah observasi. Nah, di sini ini minus, ini adalah plus. Rumusnya sama, bisa dilihat ya. Ini dengan ini kan sama rumusnya. Yang beda hanya ini plus, ini minus. Karena sesuai dengan rumusnya tadi adalah plus minus. Jadi di sini minus, di sini plus. Inilah yang akan kita cari. Rata-rata populasinya dari perhitungan rata-rata sampel berapa. Makanya estimasi rata-rata. Ini adalah contoh ilustrasinya untuk distribusi normal standar, selang kepercayaan, dan bagaimana cara kita mendapatkan nilai Z alpha plus per 2 dari rumus ini. Jadi kan ini ada Z alpha per 2. Ini adalah kurva distribusi normal, ya. Misalkan kita punya selang kepercayaannya 95%. Maka yang kita miliki dari ini, selang kepercayaan ini adalah 1 dikurang alfa sama dengan 0,95 atau 95%. Jadi kalau ada kata-kata muncul selang kepercayaan atau level confidence interval atau CI, maka yang kita punyai adalah 1 dikurang alfa sama dengan nilainya berapa. Biasanya perhitungannya itu dalam bentuk desimal, bukan persentase. Sehingga 1 dikurang alfa sama dengan 0,95 bukan 95%. Kemudian ini ada upper confidence limit, ini ada lower confidence limit. Nah, inilah yang dimaksud tadi di sini. Ini ya, batas atas selang kepercayaan dan batas bawah selang kepercayaan. Kemudian, karena rumusnya kita butuh alfa per 2, sedangkan dari 1 dikurang alfa ini kita hanya tahu alfanya ini berapa. Alfanya jelas 0,05. Ya. Kemudian kita butuh alfa per 2. Otomatis 0,05 dibagi 2 dapatlah 0,025. Untuk mendapatkan nilai Z, kita sudah dapat 0,025. Z 0,025 itu berapa? Z 0,025 akan mengacu pada tabel distribusi normal standar. Dari tabel distribusi normal standar didapatkan Z 0,025 adalah 1,96. Lagi-lagi, karena kita mengacu atau sedang mempelajari estimasi, maka kita tambahkan depannya plus minus sesuai dengan rumusnya. Minus plus, plus minus. Ini adalah tabel normal standar yang dibantu atau dibuatkan oleh tim dosen data dan pustaka untuk dirangkum. Kenapa hanya ini? Walaupun sebetulnya tabel itu ada banyak ya, sampai detail koma-koma di belakangnya pun ada. Ini adalah level kepercayaan atau confidence interval yang umum digunakan dan umum dijumpai pada permasalahan. Ada kisarannya itu 80, 90, 95, 98, 99, dan 99,9%. Sehingga ketika kalian mengetahui dari soal, misalkan level kepercayaannya 95%, maka nilai Z
alfa per 2-nya langsung saja dituliskan plus minus 1,96. Jadi tidak perlu lagi mencari alfanya berapa, alfa per 2-nya berapa. Jadi dari rangkuman tabel ini sudah langsung bisa mendapatkan nilai Z alfa per 2. Contohnya, misalkan diketahui level kepercayaannya 99%. Maka langsung saja tuliskan pada rumus ini, Z alfa per 2-nya adalah 2,58 plus minus. Kira-kira begitu ya. Kemudian contoh kasusnya. Rata-rata nilai statistika sampel random 36 mahasiswa adalah 2,6. Jika diketahui nilai standar deviasi populasi 0,3, maka hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai statistika semua mahasiswa. Dari soal ini, kita bisa tahu kalau kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata statistika semua mahasiswa. Maka yang akan kita gunakan adalah estimasi rata-rata, estimasi min. Karena yang diminta adalah rata-rata nilai statistika semua mahasiswa. Artinya kalau semua mahasiswa adalah populasi, maka yang kita ketahui adalah sampelnya. Gunakanlah rumus estimasi rata-rata, standar deviasinya diketahui. Maka inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah kita tahu estimasi yang digunakan itu apa? Langkah selanjutnya adalah masukkan setiap angka pada variabel yang ada di rumusnya. X bar-nya adalah rata-rata, maka 2,6, standar deviasinya 0,3, selang kepercayaan 95%, boleh dicari Z-nya berapa dengan cara mendapatkan alfa per 2, atau kalau kita sudah mengacu pada tabel ini tadi, kita bisa langsung tahu plus minus 1,96. Kemudian kita masukkan angka-angkanya berdasarkan variabel yang ada di rumusnya. 2,6 dikurang 1,96, ini minus dulu ya yang kita operasikan. 0,3 dibagi akar 36. Kecil rata-rata populasi. Karena kita interval ya, ada batas bawah, selang atas, ada selang bawahnya. Ini 2,6 diulangi lagi dengan tanda tambah. Jadi plus minus. Maka didapatkanlah hasil rata-rata nilai statistika semua mahasiswa dengan selang kepercayaan 95% adalah berkisar pada 2,5 sampai 2,7. Inilah hasil dari estimasi yang kita lakukan terhadap kasus ini. Hasilnya kenapa ada rentang? Karena kita menggunakan estimasi interval, bukan estimasi poin atau titik. Dan kita sedang mengolah sampel, bukan populasi. Jadi tidak ada angka yang pasti, yang jelas rata-rata populasi itu berkisar pada 2,5 sampai 2,7. Tadi ada yang protes, Bu, kalau kayak gitu masa kita tidak bisa mendapatkan nilai rata-rata statistika semua mahasiswa. Kembali lagi ke konsepnya. Yang sedang kita olah adalah sampel, bukan populasi. Kalau populasi yang kita olah, maka kita bisa menggunakan langsung rumus rata-rata yang sudah kita pelajari pada tendensi sentral minggu kemarin. Begitu ya, dipahami dulu. Kalian itu sedang mengerjakan apa. Kemudian estimasi rata-rata, kalau misalnya standar deviasinya tidak diketahui, beda dengan yang tadi. Yang tadi rumusnya, kalau misalnya standar deviasi atau simpangan bakunya diketahui. Kalau ini adalah rumus, kalau misalnya standar deviasinya tidak diketahui. Kalau misalnya standar deviasinya tidak diketahui, apa yang harus kita lakukan dulu, atau pertama kali, adalah menemukan standar deviasinya. Berbeda ya ini adalah standar deviasi untuk populasi, ini adalah standar deviasi untuk sampel. Makanya kembali lagi, pahami dulu perbedaan notasi antara parameter populasi dan statistik sampel. Kemudian ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan standar deviasi dari sampel. Berbeda dengan soal sebelumnya, karena soal sebelumnya itu sudah diketahui standar deviasinya berapa. Ini adalah rumusnya, akar pangkat 2 dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Maka rata-rata populasi dengan menggunakan estimasi rata-rata adalah ini. Yang akan kita gunakan adalah rumus P-distribution atau tabel P-distribution, bukan tabel Z atau tabel normal standar. Dari mana kita bisa tahu? Dari rumusnya. Ini adalah T, bukan Z.
Nah, berarti yang kita acu adalah tabel T-distribution atau sebaran T, bukan Z atau normal standar. Rumusnya adalah X bar, rata-rata sampel, dikurang T, N dikurang 1, jumlah observasi dikurang 1, alfa per 2. Ada selang kepercayaan juga. Kita dapatkan alfanya, kemudian alfa per 2, T-nya berapa? Mengacu kepada tabel T-distribution. Kemudian S-nya adalah standar deviasi yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini, per akar N. N adalah jumlah observasi sampelnya. Kemudian ini adalah rata-rata populasi, dan ini sama dengan ini, hanya ini plus, ini minus. Sama ya, karena kita belajar estimasi plus minus. Kemudian ini adalah ilustrasi sebaran T atau T-distribution dengan normal standar. Ini untuk yang biru dan yang ungu adalah T-distribution, sedangkan yang oranye adalah normal standar. Yang perlu kita perhatikan adalah semakin besar derajat kebebasan, maka sebaran T-student atau T-distribution-nya akan semakin mendekati sebaran normal baku. Akan menjadi semakin dekat dengan normal standar distribution. Ini adalah contoh screenshotan dari tabel untuk T-distribution. Ini bisa kalian download ya, tinggal klik ini, kemudian nanti akan diarahkan ke tabel T-student atau T-distribution. Bagaimana cara membaca tabel ini? Tidak jauh berbeda dengan cara membaca tabel Z atau normal standar. Contohnya, kita punya nilai kritis T dengan jumlah N sama dengan 6. Ini adalah jumlah observasi sampelnya. Pada tingkat kepercayaan, alfa sama dengan 5%. Tingkat kepercayaannya alfa sama dengan 5%. Artinya selang kepercayaan atau level confidence intervalnya adalah 95%. Nilai T-nya kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini, N dikurang 1, titik, koma, alfa per 2. Maka 6 dikurang 1, titik 2, alfa, tingkat kepercayaannya sama dengan 5%. Maka kita dapatkan, cara membacanya adalah ini. Ini ya, karena kita memiliki N kurang satunya itu adalah 5. Maka di kisaran ini nilainya. Ya. Kemudian kita dapatkan alfa sama dengan 5%. Kalau alfa sama dengan 5%, maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Maka di sini kita lihat untuk signifikansi uji dua arahnya adalah alfa yang murni atau yang original dari yang diketahui, dari confidence intervalnya. Sedangkan untuk alfa per 2-nya kita lihat dari signifikansi uji satu arah, yaitu 0,025, alfa per 2, 0,5 dibagi 0,05 dibagi 2, gitu ya, dari 5%. Maka didapatkan hasilnya adalah ini hasilnya 2,571. Begitu juga nanti misalkan kita mengetahui N-nya 7 dikurang 1, 6. Maka inilah yang akan kita analisis atau kita perhatikan dengan seksama. Kemudian berapa tingkat kepercayaannya? Carilah misalkan 0,01, maka 3,707. Kalau misalnya 8, hasilnya adalah 0,02, maka 2,896. Begitu cara membacanya. Jadi selain mengerti bagaimana caranya menggunakan rumus, juga harus bisa membaca tabelnya. Jadi materi minggu ini tuh bisa dibilang sulit, iya, mudah juga iya. Jadi tergantung dari setiap mahasiswa bagaimana caranya menyelesaikan soal, menginterpretasikan soal ke dalam rumus atau formula setiap estimasi, dan cara membaca tabelnya. Kemudian ini ada contoh kasus, ya. Ini kita lihat dari soalnya tidak diketahui standar deviasinya. Ya, yang diketahui hanya 15 bayi. Kemudian ini ada rata-rata berat bayinya itu yang 15. Kemudian ada selang kepercayaan 90%. Maka kita diminta untuk menghitung rata-rata berat badan semua bayi yang lahir di klinik bersalin. Maka kita menggunakan estimasi rata-rata dengan tidak mengetahui standar deviasi.
Maka kita masukkan ke rumus seperti ini. X bar dikurang T distribution, N dikurang 1, titik koma, alfa per 2, S per akar N. Ini adalah plus, ini adalah minus. Maka kita masukkan semua angka yang diketahui pada soal. N-nya 15, rata-ratanya ini kita jumlahkan dibagi 15, kemudian selang kepercayaannya 90%, boleh mencari alfanya dulu, kemudian alfa per 2, kemudian mengacu ke tabel distribusi normal. Bisa juga kita menggunakan tabel yang ini. 1,645, itu juga boleh. Kemudian tinggal kita masukkan dan dapatlah hasilnya. Hasil kisarannya ini juga sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita masuk ke estimasi varians atau variansi. Estimasi varians atau variansi akan menggunakan tabel chi-square, bukan tabel Z, bukan tabel p-distribution, tapi chi-square. Rumusnya seperti ini, M dikurang 1, S kuadrat. S kuadrat ini adalah varians atau variansi untuk sampel. Karena untuk populasi kan yang lambda kuadrat ya. Kemudian chi square, N dikurang 1, alfa per 2. N-nya banyaknya data, S adalah standar deviasi untuk sampel, sedangkan S kuadrat adalah varian atau variansi untuk sampel. Ini adalah tabel bentukan untuk chi-square, walaupun tidak hanya segini ya, ada panjang untuk tabel statistik chi-square, p-distribution, dan Z atau normal standar. Cara membacanya sama, kalau misalnya kita punya nilai kritis X kuadrat, chi-square-nya dengan N sama dengan 6, pada tingkat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Nilai kritis ini, ya 6 dikurang 1, kemudian 0,05 dibagi 2, dapat 0,025. Kemudian untuk mendapatkan rentang chi-square yang satunya, ya ini kan yang pertama, hasil dari pengolahan murni formulanya. Yang ini kita dapatkan 1 dikurang 0,025. Kemudian kita cari pada tabel chi-square-nya hasilnya berapa. Didapatkan 5, maka ini ya yang kita perhatikan. Kemudian kita dapatkan 0,025-nya ini, kemudian 0,975-nya ini. Maka untuk nilai kritis chi-square-nya akan berada pada 12,833 dan 0,831. Contoh kasusnya seperti ini, dengan menggunakan data yang sama pada yang sebelumnya, yang berat badan bayi, hitunglah estimasi interval untuk S kuadrat dengan CI, confident interval 90%. Maka di sini kita bisa mengetahui kita harus menyelesaikan soal ini dengan estimasi varians atau variansi. Dari mana kita bisa tahu? Karena di sini ada S kuadrat. S kuadrat menyatakan varians atau variansi untuk sampel. Makanya dari soal ini kita bisa tahu kita harus menyelesaikan dengan rumus estimasi varians atau variansi. Kita masukkan rumusnya, kemudian lagi-lagi penuhi semua variabel dengan angka atau value yang ada pada soal. N-nya berapa, S kuadratnya berapa, kalau yang tidak diketahui S kuadratnya, S-nya bisa ada. Kalau ada berarti tinggal dikuadratkan. Kemudian X kuadrat dari tabel chi-square-nya N dikurang 1, alfa per 2. Cara mencarinya sama dengan ini. Maka setelah kita masukkan, kita dapatkan rentangnya 0,0581, kecil varian atau variansi terhadap populasi, kecil 0,2055. Jadi inilah kira-kira estimasi varian atau variansi untuk studi kasus ini. Kemudian estimasi proporsi. Estimasi proporsi lain lagi ya rumusnya, mirip-mirip dengan rumus estimasi min atau rata-rata. Jadi ada tabel Z. Kita mengacu pada tabel Z atau normal standar. P dikurang Z, akar dari P, 1 dikurang P per N. Di sini plus, di sini minus. P-nya adalah proporsi di sampel, N-nya adalah besar sampel atau jumlah observasi, Z adalah tabel normal standar. Contoh kasusnya, suatu sampel random 500 keluarga, lagi-lagi ya, sampel random 500 keluarga, berarti kita bisa mengetahui kita harus menggunakan rumus estimasi, karena sampel yang diolah bukan populasi. Yang memiliki pesawat televisi di kota A,
Ditemukan 340 mahasiswa telah mengubah televisi analognya menjadi televisi digital. Hitunglah selang kepercayaan 95% atau CI 95% untuk proporsi sesungguhnya. Dari soal, kita diminta untuk menentukan proporsi sesungguhnya. Makanya kita harus menggunakan estimasi proporsi untuk menyelesaikan studi kasus ini. Caranya kita masukkan atau kita panggil rumusnya ini dan isilah variabel atau notasi rumus terhadap soal ini. 34 per 50, ini 340 per 500 sebetulnya ya, karena ada 340 keluarga yang proporsinya itu berbeda dengan sampel yang diolah. Karena 340 ini kan sudah mengubah televisi analog menjadi televisi digital, makanya 34 per 50. Karena selang kepercayaannya 95%, maka 1,96 plus minus. Kemudian ini 34 per 50 sama dengan ini juga sama 34 per 50, N-nya 500. N-nya 500 bukan 340, karena suatu sampel random, total sampelnya adalah 500, bukan 340. Kemudian ini plus, ini minus, kita dapatkan estimasi intervalnya untuk proporsi pada kasus ini 0,64, proporsi parameter populasi besar dari 0,64, kecil dari 0,72. Jadi ini adalah estimasi interval yang kita dapatkan untuk studi kasus ini. Kemudian menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel berdasarkan selang kepercayaan atau confidence interval rata-rata atau min. Jadi rumusnya untuk estimasi min akan kita turunkan untuk menentukan ukuran sampel. Seperti ini. Ini adalah rumus untuk estimasi min. Kemudian kita operasikan seperti ini ya, kita ubah bentuknya, kemudian kita turunkan kembali menjadi bentuk seperti ini. Jadi E sama dengan Z alfa per 2 standar deviasi per akar R. Ini disebut dengan sampling error atau margin error. Kemudian untuk kita bisa menentukan ukuran sampel, yang kita butuhkan adalah N-nya, karena N-nya yang belum diketahui. Maka kita operasikan rumusnya E ini menjadi ini. N sama dengan Z kuadrat varians per E kuadrat. Maka ketika nanti diminta untuk menentukan ukuran sampel, yang kita gunakan rumusnya adalah ini. Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja. Contoh, atau namanya juga sampel ya, tidak mungkin semuanya, hanya beberapa bagian tergantung dari teknik sampling yang kita gunakan. Tidak semuanya ataupun populasi, tidak keseluruhan datanya atau kumpulan populasi terhadap data atau sumber data kita, entah itu lembaga, entah itu rumah sakit, entah itu perusahaan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini untuk mencari jumlah sampel, ini ya, penerapan rumus ini. Sampel size-nya berapa? Jika diketahui 90% PI-nya, kemudian margin error-nya itu plus minus 5. Standar deviasi 45. Maka kita masukkan ke rumus ini. Ya. Z kuadrat varians per E kuadrat. Kita masukkan. 1,645 ini didapatkan dari mana? Ya, 90% ya. Ini CI-nya, kemudian kita lihat tabel distribusi 5. Kemudian ini 45 kuadrat. Karena yang diketahui adalah standar deviasi, untuk mendapatkan variansi adalah 45 kuadrat. Kemudian per E kuadrat. E kuadrat adalah margin error-nya. Ini 5. Maka 5 kuadrat. Dapatlah 219,2, yaitu sama dengan 220. Kenapa 219,2 ini tidak bisa kita langsung menetapkan ini adalah banyaknya sampel atau N-nya? Karena biasanya N ini adalah dalam bentuk bilangan bulat positif, tidak dalam bentuk bilangan real atau yang punya koma atau berbentuk desimal atau pecahan. Jadi dibulatkan ke atas biasanya juga, full sailing bukan float. Maka N-nya adalah 220. Kemudian ini adalah latihan, silahkan dicoba untuk
pertemuan hari ini untuk melihat apakah kalian sudah paham atau tidak. Manakah rumus estimasi yang digunakan? Hasilnya berapa, confidence intervalnya, tabel Z atau tabel T atau tabel square, dan hasil akhirnya berapa. Kira-kira begitu. Tidak dikumpulkan, jadi hanya dicoba latihan mandiri minggu depan. Pertemuan terakhir sebelum UTS akan kita bahas dulu jawaban dan penyelesaian soal ini sebelum kita masuk ke materi untuk minggu depan. Kemudian saya bukakan contoh dari tabel statistik. Nah, ini adalah tabel statistik yang biasanya akan kita pegang ketika kita mengolah sampel dan populasi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah tabel Z atau normal standar. Jadi tadi ketika kita mengoperasikan rumus Z alfa per 2, inilah acuan yang akan kita pakai untuk mendapatkan hasil atau nilai dari Z tersebut. Ini ya. Jadi tidak hanya seperti tabel yang ada di PPT data dan pustaka tadi, ada banyak. Ya, setiap Z-nya itu ada nilai masing-masing. Dengan alfa per 2-nya itu berapa. Bisa dilihat ya, ini panjang sekali. Kemudian ini adalah T distribution atau tabel T. Ini adalah tabel yang tadi kita gunakan untuk menghitung juga ketika standar deviasinya tidak diketahui. Jadi ini adalah bentuk dari tabel distribusi T. Ini adalah tabel untuk distribusi chi-square atau tabel chi-square. Ini ya. Ini ada DS, ada alfanya berapa. Tadi cara membacanya juga sudah saya ajarkan. Nah, ini ada lagi untuk X distribution. Walaupun di data pustaka tidak sampai X distribution ya, hanya P, chi-square, dan Z saja. Kira-kira begitu. Ini adalah tabel statistika yang akan kita gunakan ketika kita mengoperasikan rumus-rumus pada estimasi. Ini harus diharapkan kalian itu bisa membaca tabelnya, tidak menghafal. Tentunya tidak akan mungkin dihafal ya. Jadi biasanya ketika kita mengerjakan soal ataupun penelitian, mengolah data statistik, tabel ini akan disediakan. Entah itu berupa potongan tabel, ataupun tabel utuh seperti ini. Yang harus kalian lakukan adalah bisa membaca tabelnya. Karena kalau tidak bisa membaca tabelnya, disajikan pun tabelnya tidak akan bisa mengerti hasilnya berapa yang harus saya gunakan di dalam operasi rumus terhadap estimasi yang sedang saya kerjakan. Kira-kira begitu. Untuk contoh-contoh lain soal estimasi, saya tampilkan sedikit ya. Ya, ini materi saya di jurusan saya. Untuk menentukan ukuran sampel tadi sebetulnya sama saja ya rumusnya, mau pakai yang ini atau yang tadi, sama tergantung dari soalnya. Jadi soalnya seperti apa, contoh lain soal untuk menentukan ukuran sampel. Bisa seperti ini. Ingin menduga rata-rata kandungan fosfat per satuan volume dari air danau. Standar deviasinya 4. Berapakah sampel air? Artinya kita diminta untuk menentukan jumlah sampelnya. N-nya berapa? Kepastiannya 90%, CI-nya, estimasi kesalahan atau margin error-nya adalah 0,8. Dengan rumus tadi yang ada di PPT slide data dan pustaka atau yang seperti ini, itu bebas ya, sama saja sebetulnya, ekivalen. Jadi ini yang penting adalah ininya, menerjemahkan rumus, variabel dari rumus, dan mengisi value ke dalam variabel rumus tersebut. Jadi ini dapat hasilnya 67,65 dibulatkan menjadi 68 karena sampel biasanya adalah bilangan bulat positif. Kemudian untuk ini estimasi rata-rata, ini ya, ini contoh soalnya.
ada sampel acak 200, rata-ratanya 0,824, standar deviasi 0,042. Hitunglah batas interval kepercayaan 95% dari rata-rata. Maka kita bisa tahu kita diminta untuk menghitung estimasi rata-rata. Apakah standar deviasinya diketahui? Diketahui. Maka kita pakai rumus untuk menghitung estimasi rata-rata jika standar deviasinya diketahui. Maka ini ya, setiap variabel ini angkanya berapa, ini dia standar deviasi 0,042, 1 dikurang alfa 0,95, ya ini. Alfa per 2 0,025. Z 0,025 dari tabel distribusi normal dapatlah 1,96. X-nya ini rata-ratanya, X bar untuk sampel adalah 0,824. Jadi kita masukkan ke rumus plus minus, caranya sama. Dapatlah ini. Kemudian untuk proporsi, ini rumusnya sama, baik yang ini ataupun yang di tabel atau slide data interpretasi tadi. Contoh soalnya seperti ini. Suatu sampel pemungutan suara 100, pemberi suara, sampelnya 100, N-nya 100, 55% sampel condong kepada seorang kandidat tertentu. Hitunglah dugaan 95%, CI-nya 95%, 1 dikurang alfa 0,95, alfa per 2-nya 0,025. Maka dapatlah Z 0,025, 1,96. Atau dari tabel pada PPT data dan pustaka tadi kan sudah tahu ya nilai Z kritisnya, kalau 95% pasti plus minus 1,96. Hitunglah nilai kepercayaan untuk proporsi dari seluruh pemberi suara. Proporsi yang diminta, maka kita gunakan rumus estimasi proporsi untuk menyelesaikan soal ini. Kita gunakan rumusnya, boleh ini ya, boleh yang di data dan pustaka tadi karena sama atau ekivalen, 0,55 plus minus 0,1. Ini adalah hasilnya. Untuk dua rata-rata tidak dibahas di data dan pustaka, jadi saya skip. Untuk dua proporsi juga tidak dibahas di data dan pustaka, jadi saya lewati juga. Untuk standar deviasi, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan varians atau variansi. Kalau tadi di data dan pustaka itu kan yang dibahas adalah estimasi varians atau variansi. Nah, sebetulnya standar deviasi pun mirip rumusnya, hanya saja kalau standar deviasi kan tidak ada kuadratnya. Kalau varians ada kuadratnya, tapi rumusnya mirip. Kemudian contohnya seperti ini, standar deviasi waktu penggunaan dari suatu sampel 200 boklon adalah 100 jam. Hitunglah estimasi jika interval kepercayaannya adalah 95%. Maka N-nya 200, 1 per alfa sama dengan 0,99, alfa per 2 0,005, Z 0,005 adalah 2,58. Atau bisa dilihat langsung dari tabel yang sudah disediakan pada PPT data dan pustaka tadi. Nilai kritis Z untuk CI 99% juga sama plus minus 2,58. S-nya adalah 100 untuk standar deviasi soal ini. Karena kan kita tidak mengetahui variansnya. Varians kan S kuadrat, kalau untuk standar deviasi adalah S. Maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Setelah 100 plus minus 12,9. Kalau di data dan pustaka tadi, plus minusnya kan dipisah ya. Di sebelah kiri adalah minus, di sebelah kanan adalah plus. Kemudian di tengah-tengah adalah nilai variabel ataupun setiap variabel dari populasi yang diinginkan pada soal. Jadi kalau ini mungkin nanti standar deviasi ya yang lambda, kalau varians nanti lambda kuadrat, dan seterusnya, tergantung dari notasi untuk parameter populasi atau statistik sampel. Kira-kira itu ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi nanti silakan dicoba-coba. Soalnya tidak hanya soal yang ada di PPT-nya data dan pustaka ataupun PPT yang saya sampaikan ini sebagai materi pengayaan. Jadi ada banyak sekali soal tergantung dari implementasi ataupun sedang mengolah data apa, populasi apa atau sampel apa. Yang perlu diperhatikan tipsnya adalah yang pertama harus mengerti dulu, harus mengerjakan atau mengerjakan soal apa. Apakah mengerjakan soal estimasi rata-rata, proporsi, atau varians atau variansi. Kalau sudah tahu, kemudian gunakan rumus yang sesuai. Kalau misalnya standar deviasinya diketahui, pakailah rumus yang ada standar deviasinya. Kalau tidak, artinya kita harus mencari standar deviasinya dulu.
Kemudian, masukkan semua nilai atau value yang diketahui di soal dengan rumus yang dipakai. Kemudian yang terakhir, harus bisa membaca tabel yang digunakan. Baik itu tabel distribusi normal standar, distribution atau tabel T-student, atau tabel T-square dari tabel statistik. Untuk nanti, tabel statistikanya akan saya share di e-learning, supaya tidak perlu lagi download ataupun cari-cari di internet. Jadi silakan kalian pelajari bagaimana cara membaca setiap tabel statistika, terutama yang berkaitan dengan materi kita pada minggu ini. Kemudian, untuk PPT tetap akan saya share dalam bentuk PDF ya, jadi tidak embed seperti sekarang. Nanti akan saya convert dulu ke dalam bentuk PDF, kemudian saya pantaukan di e-learning juga. Jadi nanti akan saya tambahkan PDF dan tabel statistika dalam bentuk PDF ke dalam e-learning. Kira-kira begitu ya materi untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kita masih ada waktu 5 menit sebelum saya akhiri kelasnya. Permisi Bu, izin bertanya. Yang terkait contoh soal yang di slide terakhir itu apakah standar depresiasinya itu mengikuti contoh soal yang di slide 17 Bu? Pada kasus slide 17. Latihan mandirinya maksudnya ya. Contoh kasus pada saat 17, jika ingin percaya 95%, CI-nya 95%, bahwa estimasi untuk rata-rata akan terjadi kesalahan atau margin error sebesar kurang dari 0,05. Maka berapakah jumlah sampel yang harus diambil? Maka kan kita menggunakan rumus N sama dengan Z kuadrat varian per E kuadrat. Kita di sini sudah punya nilai CI-nya. Nanti kita ambil nilai Z-nya berapa dari tabel distribusi normal. Kemudian kita juga sudah punya margin error-nya 0,05. Yang tidak kita punya adalah varians ataupun standar deviasi. Kita lihat di slide 17. Di slide 17, kenapa kita jadi bahas sekarang ya? Apa lah kalau gitu. Nah, ini kan kita sudah punya standar deviasinya 0,3. Apakah kaitannya standar deviasi dengan varian? Silakan dipikirkan dan dilihat kembali materi varian dan standar deviasi. Kalau sudah, tinggal dimasukkan rumus, hitung, pakai kalkulator atau pakai manual, bebas. Kemudian hasilnya berapa. Begitu ya, untuk latihan ini. Itu Bu, sekali lagi saya ingin bertanya Bu. Terkait yang kuis kemarin, itu apakah ada boleh dilihat reviewnya Bu buat belajar gitu Bu? Sekali lagi saya sampaikan terkait dengan kuis pertama minggu lalu ya, itu tidak ada info yang bisa saya update ke kalian karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari ketua untuk mata kuliah data dan pustakanya. Jadi nanti kalau misalnya ada update terbaru atau info terbaru akan saya umumkan atau tampilkan informasinya di e-learning. Seperti apakah ada kuis susulan atau kuis perbaikan, apakah nilainya dimasukkan ke dalam perhitungan nilai akhir untuk mata kuliah data dan pustaka, atau jawaban yang betulnya apa nih untuk soal-soal kuis yang kemarin itu, biar nanti ketika muncul lagi pada ujian tengah semester atau UTS bisa benar jawabannya, karena kan kemarin ternyata tidak ditampilkan ya nilai yang kalian peroleh berapa dan jawaban yang benarnya itu apa. Nanti kalau ada informasi dari tim data dan pustaka seluruhnya, sepakatnya bagaimana, nanti akan saya sampaikan di e-learning. Untuk hari ini atau minggu ini belum ada pembahasan mengenai kuis pertama kemarin. Hanya saja sudah saya sampaikan ke tim pusat, beberapa mahasiswa terkendala yang mengisi Google Form kemarin. Itu sudah saya lampirkan semua nama, NIM, dan kendalanya itu ke pusat. Untuk tindak lanjut dari tim data dan pustakanya belum ada. Jadi ditunggu saja ya, masih ada waktu sampai minggu depan sebelum UTS. Baik Bu, terima kasih. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, karena PPT saya yang saya tampilkan terkait dengan materi kuliah saya di program studi atau di jurusan ya, itu tidak boleh di-share oleh tim dosen ataupun ketua untuk mata kuliah data dan pustaka. Jadi kalau ingin nanti melihat kembali
soal-soal yang saya buka selain dari materi utama dataran pustaka, silakan bisa dilihat recordingnya, karena kan setiap kali kuliah saya sertakan juga ya recordingnya, jadi silakan bisa diputar ulang, atau mungkin bisa minta untuk anak-anak STMM, mahasiswa STMM bisa minta ke mahasiswa teknik robotika dan kecerdasan buatan. Mereka sudah punya PPT-nya karena sudah dibahas minggu lalu pada kuliah saya di jurusan. Jadi bisa diminta. Gitu ya alternatifnya, karena tidak boleh sama sekali melampirkan hal-hal di luar dari materi utama untuk dataran pustaka di e-learning-nya. Jadi caranya sudah saya berikan alternatif untuk mendapatkan atau melihat kembali soal-soal yang saya putarkan atau yang saya tampilkan di kelas hari ini. Saya kira begitu ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita ketemu lagi pertemuan terakhir untuk saya mengisi kelas ini di minggu depan. Nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Syakur. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.